Hai sahabat semua, jumpa lagi dengan saya sahabat Bangkir. Di sini saya akan menjelaskan tips bagaimana agar pengajuan KPR Anda di bank bisa disetujui dengan cepat dan mudah. Ini adalah pengalaman saya selama puluhan tahun bekerja di salah satu bank yang fokus menyalurkan KPR kepada masyarakat yang akan saya bagikan kepada para sahabat. Namun sebelumnya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan mendapatkan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Sahabat Bangkir semua orang pasti ingin memiliki sebuah rumah idaman. Namun saat ini untuk membeli rumah secara tunai atau cash tentunya tidak mudah dan tidak memiliki cukup dana. Nah, alternatif yang dipilih pasti kebanyakan orang akan mengajukan KPR di sebuah bank. Namun ada banyak orang gagal untuk mendapatkan rumah impian karena pengajuan KPR di bank ditolak oleh pihak bank. Lalu apa tipsnya agar pengajuan KPR sahabat bisa dengan cepat diterima atau disetujui oleh pihak bank? Ini saya sampaikan ada 7 tips yang perlu sahabat ikuti agar pengajuan KPR disetujui oleh pihak bank. Saya jamin kalau tips ini diikuti, maka pihak bank pasti akan menyetujui pengajuan KPR para sahabat. Berikut 7 tips yang akan saya sampaikan. Yang pertama, lengkapi selengkap-lengkapnya data yang dibutuhkan dan jangan memanipulasi data yang disampaikan. Apa saja data yang dibutuhkan? Yaitu seperti fotokopi KTP pemohon. Dan juga kalau sudah menikah, maka fotokopi KTP suami atau istri. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, kalau sudah menikah, sertakan fotokopi surat nikah. Nah, kalau sudah menikah dan tetapi sudah cerai, sertakan akta surat cerai. Yang keempat, yaitu fotokopi NPWP pribadi. Ini wajib sifatnya. Yang kelima, slip gaji asli atau surat keterangan penghasilan minimal 1 bulan terakhir. Yang keenam, yaitu fotokopi rekening koran tabungan minimal 3 bulan terakhir. Yang ketujuh, yaitu surat rekomendasi perusahaan dari tempat kita bekerja atau instansi kita tempat bekerja. Yang ketujuh adalah akta pisah harta secara notaril. Kalau kita suami istri memiliki kesepakatan untuk pisah harta, itu harus disampaikan kepada bank. Ini adalah data yang dibutuhkan untuk yang memiliki penghasilan tetap dari instansi atau perusahaan. Nah, kalau yang tidak memiliki penghasilan tetap, bagaimana Pak? Apakah bisa juga kita mengajukan KPR kepada pihak bank? Ya, bisa. Tinggal ditambah. Yang pertama yaitu surat izin usaha perusahaan atau SIUP. Yang kedua, yaitu fotokopi akta pendirian perusahaan kalau dia dalam bentuk perusahaan. Nah, kalau tidak, yaitu kita harus mengambil, kalau kita umpamanya berdagang di kaki lima atau di tempat-tempat yang tidak menunjang untuk ada akta perusahaan, ya kita minta surat keterangan bahwa kita memiliki penghasilan seperti yang kita sampaikan melalui yang ditandatangani oleh kepala desa atau camat. Yang ketiga yaitu ada SKDU atau surat keterangan domisili usaha dari perusahaan kita. Nah, data-data yang ada jangan sekali-sekali dimanipulasi, apalagi dipalsukan. Dimanipulasi seperti umpamanya kita nggak memiliki KTP online, ya kita punya orang, kita fotokopi, kemudian kita ganti namanya, kita tipik namanya, kita ganti dengan nama kita. Nah, itu adalah manipulasi. Jadi jangan ya. Karena bila pihak bank menemukan hal ini, maka pengajuan KPR sahabat pasti ditolak. Yang kedua, yaitu usia produktif. Usia produktif adalah usia yang masih bisa mendapatkan penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membayar angsuran. Usia produktif dimulai dari usia 21 tahun sampai dengan 56 tahun. Bank biasanya akan memiliki jangka waktu usia pemohon tidak melebihi 65 tahun ketika KPR akan lunas. Jadi, kalau Anda saat ini berusia 30 tahun, berarti Anda masih bisa mengambil KPR dengan jangka 25 tahun atau 30 tahun. Karena usia Anda masih 30 tahun, tambah 30 tahun masih 60 tahun. Nah, yang ketiga adalah kemampuan membayar.
Kemampuan membayar yang ditetapkan oleh bank bagi yang memiliki penghasilan tetap adalah sepertiga dari take home pay. Artinya, berapa jumlah penghasilan bersih yang diterima baik secara tunai maupun secara pemindah bukuan ke rekening tabungan Anda, maka sepertiganya lah yang akan dihitung untuk kemampuan membayar angsuran. Biasanya untuk pengajuan KPR yang non-subsidi, pihak bank akan mengizinkan kemampuan mengangsur kita ditambah dengan pasangan kita. Namun untuk calon debitur subsidi tidak diperbolehkan digabungkan untuk dihitung sebagai kemampuan membayar. Yang keempat, persiapkan DP dan biaya proses. Sebelum mengajukan KPR ke bank, sahabat harus sudah memastikan kemampuan membayar uang muka atau down payment kepada penjual rumah atau developer. Hal ini memang merupakan persyaratan yang diberikan oleh bank. Bank biasanya mengizinkan uang muka sebesar 10%. Namun ada juga yang 1% dan 5%, tergantung kebijakan masing-masing bank. Agar lebih mudah disetujui oleh bank, maka sahabat harus mengambil uang muka 10%, atau kalau bisa 15%, lebih besar lagi. Sehingga pihak bank akan melihat keseriusan sahabat dalam membeli rumah idaman. Yang kelima, kita harus perhatikan SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah layanan yang disediakan oleh pihak OJK yang berisi informasi riwayat kredit debitur bank, apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Jangan sekali-sekali meremehkan SLIK OJK. Kalau Anda pernah mengajukan kredit kendaraan bermotor misalnya, seperti motor dan sudah dijual, pastikan sudah balik nama atau sudah lunas. Karena kalau masih atas nama Anda dan menunggak di bank atau pembiayaan, maka nama Anda akan jelek di SLIK OJK. Terutama juga pastikan ketika menutup fasilitas kartu kredit di bank sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank tersebut. Karena seringkali terjadi pengajuan KPR seseorang ditolak hanya karena adanya tunggakan biaya administrasi kartu kredit yang sudah ditutup oleh debitur, tetapi tidak sesuai dengan prosedur bank tersebut sehingga tidak tertutup, sehingga pihak bank masih belum menutup kartu kreditnya di bank tersebut. Yang keenam, denah tempat usaha. Bagi Anda yang memiliki usaha perorangan misalnya berdagang, usahakan agar informasi lokasi tempat usaha Anda berdagang diuraikan secara sedetail mungkin dengan menyajikan denah tempat usaha. Ini fungsinya untuk memudahkan pihak bank ketika pihak bank ingin memastikan tempat usaha Anda dengan meninjau langsung ke lokasi atau yang disebut dengan nama on the spot. Yang ketujuh, siap menerima telepon. Setiap pengajuan KPR, bank akan melakukan konfirmasi kepada calon debitur untuk mengajukan sejumlah pertanyaan. Oleh karena itu, kalau Anda sedang mengajukan KPR, jangan sekali-kali menolak telepon yang masuk karena tidak Anda kenal, karena kemungkinan besar adalah pihak bank. Kalau Anda sedang bekerja misalnya di pabrik yang tidak memperbolehkan menerima telepon, pastikan pihak bank sudah mengetahui kapan Anda bisa ditelepon atau dihubungi. Apabila bank merasa sulit untuk menghubungi Anda, maka pihak bank akan segera menolak pengajuan KPR Anda. Demikian juga untuk instansi atau tempat perusahaan Anda, komunikasikan dengan person in charge atau PIC, instansi atau perusahaan tempat Anda bekerja yang memberikan rekomendasi kepada Anda yang telah Anda tulis di formulir pengajuan KPR bahwa mereka akan dihubungi oleh pihak bank. Jadi tolong jangan sampai lupa untuk menyampaikan kepada atasan Anda atau kepada person in charge Anda di instansi atau perusahaan agar supaya mereka juga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan dari pihak bank. Jadi demikian ya 7 tips yang dapat saya bagikan kepada para sahabat untuk dapat diikuti agar pengajuan KPR Anda bisa disetujui oleh bank. Jangan lupa kalau ada pertanyaan Anda bisa dapat sampaikan di kolom chat yang ada di YouTube. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya.